Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran coding. Ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan belajar pelajaran coding. Mungkin agak asing di telinga kalian, tapi nanti akan Bapak jelaskan apa itu coding ya. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Nolin dipimpin di depan Lin sini. Duduk siap. Siap. Doa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat Olin. Terima kasih. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa hari ini kita akan belajar tentang coding ya. Sebelum dilanjutkan, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Sopi. Kenapa Sopi? Hah? Neneknya meninggal? Iya. Innalillahi. Kita doakan ya supaya neneknya Sopi diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Ya, selain Sopi ada lagi? Siapa? Rapli. Kenapa Rapli? Sakit. Oh iya, kita doakan juga Rapli semoga lekas sembuh. Ada lagi? Sudah. Oh iya. Baik anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita, nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan berdiri. Untuk Naila, silakan dipimpin Naila. Indonesia tanah airku, tanah marahku, di sanalah aku berdiri, dengan nurimu. Indonesia bangsaku,
Cukup. Terima kasih Nela, silakan duduk kembali. Silakan duduk. Baiklah, anak-anak. Sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah mendengar kata-kata coding? Tidak sama sekali. Coding adalah proses menulis instruksi dalam bahasa pemrograman untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan, yang kemudian digunakan untuk membuat program, aplikasi, atau perangkat lunak lainnya. Ini adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer. Nah, tujuan pelajaran hari ini adalah kalian diharapkan memahami berpikir komputasional. Yang kedua, kalian dapat menyusun pemrograman tingkat dasar. Itu adalah tujuan belajar hari ini. Sekarang silakan keluarkan alat tulis kalian. Baik anak-anak, apakah kalian sudah menyiapkan alat tulis? Sudah, ya. Sekarang akan Bapak sampaikan atau Bapak jelaskan apa sih berpikir komputasional? Apa saja komponen-komponen yang ada di dalamnya? Apakah terlihat? Terlihat. Oke. Apakah jelaskan? Coding dan kecerdasan artifisial, berpikir komputasional dan pemrograman tingkat pradasar. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang membantu kamu untuk memecahkan masalah dengan teratur, logis, dan sistematis. Seperti cara kerja komputer, kamu tidak hanya menebak, tetapi juga mencari cara yang paling masuk akal dan efisien untuk menyelesaikan masalah. Berpikir komputasional sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasak, menyusun jadwal belajar, dan membuat jadwal kegiatan saat liburan. Bahkan lebih jauh lagi, berpikir komputasional sering digunakan oleh pembuat program komputer untuk membuat game. Nah, itulah cara berpikir komputasional. Jadi sampai di sini kalian paham tentang berpikir komputasional? Ya, berpikir komputasional adalah cara untuk memecahkan masalah dengan teratur. Setelah itu apa? Logis dan sistematis, seperti cara kerja komputer. Ya. Selanjutnya, dalam berpikir komputasional ada 4 pilar utama yang menjadi dasar untuk memahami dan memecahkan masalah dengan lebih mudah. Yang pertama ada dekomposisi. Apa dekomposisi? Memecah masalah. Ya, terlihatkah yang di belakang? Kelihatan ya? Ya, dekomposisi adalah memecahkan masalah. Dekomposisi adalah kemampuan untuk memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Dengan memecah masalah menjadi lebih kecil, kamu dapat menyelesaikannya satu persatu dengan lebih mudah. Contohnya, jika kalian ingin membuat sarapan, kalian dapat memecahnya menjadi langkah-langkah kecil. Misalkan nih, membuat sarapan. Yang ada di sini, gambar di sini, berarti kalian ingin membuat sarapan apa? Ada membuat sarapan roti dan membuat teh. Ada langkah-langkah kecilnya. Seperti siapkan apa nih? Roti. Terus apa ini? Panggangan ya. Nah, terus ini ada gambar apa? Oleskan selai ya, atau mentega. Apakah sudah siap dihidangkan? Ya, itu baru membuat roti. Sekarang ada juga membuat apa selanjutnya? Membuat teh. Apa langkah-langkahnya membuat teh? Siapkan air panas atau rebus air. Setelah itu celupkan teh. Lalu tuangkan air panas. Maka teh siap dihidangkan. Itulah cara membuat sarapan.
yang dipecah menjadi bagian-bagian kecil, dan itu adalah memiliki prinsip dekomposisi atau memecah masalah. Selanjutnya, ya, ada apa ini? Pengenalan pola. Yang kedua ya, tadi yang pertama dekomposisi, memecah masalah. Sekarang pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan melihat kesamaan atau perulangan dalam berbagai situasi. Pola membantu untuk memahami sesuatu lebih cepat, karena kamu dapat menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikan masalah yang mirip. Misalnya, jika kamu mengetahui pola berhitung 4, 8, 12, 16, dan seterusnya, maka kamu dapat menebak angka berikutnya dengan mudah. Kira-kira dari angka 4, 8, 12, 16, selanjutnya angka berapa? 20. Setelah 20, 24. Tahu langsung kan? Karena ini adalah kelipatan berapa? Kelipatan 4. Nah, di sini ada sebuah contoh pola warna dengan angka. Kita lihat dan perhatikan sama-sama. Untuk warna merah memiliki angka berapa? 1. Ini warna apa nih? Ungu ya, ungu angka 5. Terus kuning warna 2. Hijau warna 3. Terus ini warna apa? Biru nomor 4. Jika warna ini diacak, apakah kalian dapat menentukan angkanya yang di bawahnya? Bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang berani? Ya, oke, silakan. Ririn, silakan maju, Rin. Silakan isi angkanya, Rin. Warna kuning ya. Warna kuning angka berapa berarti? Silakan dimasukkan angkanya. Ya, kuning 2. Selanjutnya 4, 1, 5, 3. Benar? Benar ya. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ada apa itu? Algoritma. Apa algoritma? Langkah-langkah berurutan ya. Akan Bapak jelaskan lebih rinci. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang jelas dan logis untuk menyelesaikan masalah. Seperti resep memasak, algoritma memberitahu hal yang harus dilakukan pertama kali. Kemudian tahapan selanjutnya hingga selesai. Namun saat melaksanakan tahapan-tahapan dengan benar, kalian dapat memperkirakan dengan tepat hasil dari akhir prosesnya. Nah, di sini ada sebuah contoh langkah-langkah berurutan. Dan ada langkah yang tidak berurutan. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah berurutan. Di sini ada satu kegiatan. Kegiatannya yaitu membuat kopi. Membuat kopi. Nah, ada langkah-langkah yang tidak berurutannya. Misalkan, membuat kopi itu yang pertama aduk hingga larut. Tidak ya? Nah, iya, belum ada airnya, belum ada kopinya, tiba-tiba diaduk. Kan nggak masuk akal ya. Selanjutnya ada siapkan gelas. Ambil kopi secukupnya, masukkan air panas. Harusnya untuk langkah-langkah yang benar, yang harus disusun adalah pertama, siapkan gelas. Setelah menyiapkan gelas, ambil kopi secukupnya. Setelah itu, masukkan air panas dan aduk hingga larut. Berarti kopi siap dihidangkan. Siap diminum. Itulah algoritma langkah-langkah berurutan. Yang keempat. Nah, ini yang keempat ada abstraksi. Abstraksi adalah menyederhanakan masalah. Jadi, abstraksi itu kemampuan untuk fokus pada hal-hal penting dan mengabaikan bagian yang tidak penting. Abstraksi membantu berpikir lebih efisien. Misalnya, saat menggambar peta sekolah, kamu hanya menggambar ruang utama dan jalan. Sedangkan detail-detail kecilnya seperti warna kursi atau gambar pada dinding biasanya tidak akan digambar. Jadi,
untuk mengetahuinya cukup dengan hal-hal yang penting. Kalian sudah mengetahui sebuah jawaban. Ada uraian di sini. Ya, akan Bapak bacakan. Aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja, ada kursi, tapi bukan di rumah. Kira-kira di mana? Restoran, ya kan? Aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing, sering dipakai di sekolah. Aku adalah pensil. Iya. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan di tujuan pembelajaran bahwa kalian diharapkan dapat pemrograman tingkat pradasar. Pemrograman tingkat pradasar terdiri atas dua bagian, yaitu pengertian instruksi dan menyusun urutan instruksi. Pengertian instruksi adalah perintah atau langkah-langkah yang harus diikuti agar sesuatu dapat dilakukan dengan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menggunakan instruksi baik secara lisan atau kata-kata maupun secara tulisan. Instruksi sangat penting karena komputer tidak dapat berpikir sendiri. Komputer hanya melakukan hal-hal yang diperintahkan. Perintah tersebut harus jelas, teratur, dan tidak membingungkan. Nah, itulah pengertian instruksi. Sampai di sini ada lagi. Oh, sudah cukup materinya. Sudah sekian dan terima kasih. Dari beberapa penjelasan yang sudah Bapak jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya tentang berpikir komputasional? Sepertinya kurang bersemangat nih. Bagaimana kalau sekarang kita ice breaking? Tepuk semangat. SDN Tanah Merah 1. Ulangi, SDN Tanah Merah 1. Oke, ya, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, maka Bapak akan membagikan lembar kerja kelompok. Nah, Bapak akan membagikan lembar kerja kelompok sesuai dengan urutan 4 pilar dasar cara berpikir komputasional. Yang pertama kan ada dekomposisi. Nah, dekomposisi Bapak serahkan untuk dikerjakan kepada kelompok yang ini, dekomposisi. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Selanjutnya berpikir pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini akan Bapak berikan ke kelompok ini. Ya, kelompok berapa? 4. Selanjutnya ada algoritma, langkah-langkah berurutan. Algoritma ini akan Bapak serahkan ke kelompok 3 ya. Ya, silakan diisi. Selanjutnya ada yang keempat, abstraksi. Ya, akan Bapak serahkan ke kelompok yang ini. Silakan dikerjakan, berdiskusi dengan teman kalian. Jika sudah dikerjakan, nanti kalian tunjukkan hasilnya ke depan.
Sudah selesai? Sudah. Ya, jika sudah, nanti secara bergantian masing-masing kelompok maju untuk menunjukkan hasil jawabannya. Dimulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1 mana? Ya, tentang apa kelompok 1? Abstraksi. Nanti boleh dibacakan agar yang lain dapat mengetahui ya. Silakan maju. Silakan maju. Ya, ini kelompok 1, abstraksi. Apa itu abstraksi tadi? Menyaring informasi. Jadi hal-hal yang penting. Baca yang keras. Ya. Yang lain tolong perhatikan. Ya, kelompok lain tolong perhatikan. Coba bacakan, Lin. Di sini ada berapa soal? Ada 5. Bacakan satu saja. Coba perhatikan, kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawabannya. Silakan dibacakan satu saja. Ada hal-hal penting. Silakan baca yang ini coba. Aku punya banyak halaman, aku berisi cerita atau informasi. Orang sering membacaku untuk belajar atau hiburan. Aku bisa ditemukan di perpustakaan atau toko buku. Dan aku bukan majalah. Apakah aku? Apa kira-kira? Benar buku? Iya, buku. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, tepuk tangan lagi dong. Silakan kembali kelompok 1. Selanjutnya, silakan tunjukkan hasil jawaban kelompok 2. Kelompok 2 mana? Apa kelompok 2? Posisi. Apa saja langkah-langkah yang harus kalian lakukan agar acara maulid ini berhasil? Pikirkan dari awal hingga akhir hari dan tanggal acara. Selanjutnya Membuat undangan. menyiapkan acara, Menyiapkan panggung. Mendekor panggung. ya, Menyiapkan sound. ya, Menyiapkan tema. ya. Menentukan biayanya. Menyiapkan jamuan. Menentukan penceramah. Iya, sudah cukup? Sudah, iya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3. Tentang apa kelompok 3? Mana kelompok 3? Algoritma. Ada di sini ada apa? Yang pertama memakai sepatu. Bacakan langkah-langkah yang tidak berurutannya. Urutan langkah yang benar. Ada sepatu Urutan yang benarnya adalah ambil sepatu. Ya. Ya. Iya. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Kelompok 4 ini apa? Pengenalan pola. Silakan tunjukkan jawaban. Coba yang kelompok lain diperhatikan dulu untuk kelompok 4. Di sini ada sebuah pengenalan pola. Ada pola angka dengan pola warna ya. Mereka sudah mengerjakan. Selanjutnya di sini di lembar berikutnya ada apa lagi? Oh. Menyusun sesuai dengan kode. Di sini ada contoh, perhatikan ke depan. Angka biru huruf A, orange huruf I, kuning huruf E, merah huruf B, hijau huruf C, ungu huruf L. Jika disusun, ungu, kuning, hijau, dan orange, maka akan menjadi sebuah kata. Apa itu? Leci dan selanjutnya. Sudah cukup sampai di sini. Silakan kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Nah, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Baik, anak-anak, lembar kerjanya silakan dikumpulkan terlebih dahulu.
Selanjutnya akan Bapak bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kalian masing-masing ya. Isinya di sini ada beberapa soal terdiri dari 10 pilihan ganda dan 5 soal isian singkat. Sudah selesai? Iya, jika sudah silakan dikumpulkan. Kumpulkan di ketua kelompok masing-masing. Ya, sampai di sini kesimpulannya adalah berpikir komputasional itu memiliki 4 pilar. Ya, yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Apa dekomposisi? Memecah masalah. Selanjutnya ada yang kedua penyusunan atau pengenalan pola. Selanjutnya ada algoritma. Algoritma itu menyusun langkah-langkah berurutan. Siapa tadi? Ya, selanjutnya ada abstraksi. Abstraksi itu menyederhanakan masalah. Itulah kesimpulan pelajaran coding hari ini. Jadi kegiatan belajar hari ini kita akhiri. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Ya, silakan.